welcome back with me, Chanku, yang akan menemani Leijidai kalian dalam rangkuman film kali ini. Kali ini gue mau ngebacotin lagi film Korea yang gak kalah seru dari Squid Game, yaitu film dengan judul My Name. Film ini diperankan oleh mantan kote kelas saya waktu SMA, yaitu Han Seo-hye sebagai Yeon Ji-woo, di mana Yeon Ji-woo ingin membalas dendam kepada orang yang telah membunuh ayahnya tepat di depan matanya. Untuk kelancaran aksi dan observasi pencarian pelaku pembunuhan ayahnya, Yeon Ji-woo bergabung dengan organisasi kriminal dan jaringan narkoba terbesar di Korea agar bisa mendapatkan info pelaku pembunuh ayahnya. So, sebelum itu buat kalian yang baru ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, serta share untuk mensupport gue tentunya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list. Story guys. Film diawali dengan seorang wanita yang sangat berbakat di bidang karate bernama Yeon Ji-woo, yang dimana Yeon Ji-woo nampak galau, dan untuk menghilangkan rasa galaunya ia pun melakukan olahraga sejenak untuk kemudian berangkat ke sekolahnya. Ketika Ji-woo berada di luar, terlihat seorang pria bertanya kepada Ji-woo tentang ayahnya, di mana jika ayahnya menghubungi Ji-woo, mereka meminta kepada Ji-woo untuk memberi info kepada mereka dan suruh ayahnya untuk menyerahkan diri kepada mereka. Selain itu, di sekolah sendiri Ji-woo selalu diintimidasi oleh teman kelasnya dengan mengejeknya bahwa ayahnya adalah seorang pecandu dan seorang kriminal yang jahat di Korea. Bahkan karena ulah ayahnya, kini pihak sekolah pun memutuskan harus membedakan Yeon Ji-woo ke sekolah yang lain dengan alasan bahwa keberadaan Yeon Ji-woo di sana sangat membuat orang lain tidak merasa nyaman. Dan di tengah sedang ngobrol dengan gurunya, HP iPhone 4 Yeon Ji-woo berbunyi, di mana terdapat pesan dari Yong Dong-ho yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yeon Ji-woo. Di ulang tahun yang ke-17 bukannya senang saat Ji-woo dari ruang guru dengan beban. Ketika Yeon Ji-woo masuk ke kelas, ternyata temannya menaruh sebuah bungkusan yang mirip dengan narkoboy. Untuk kemudian mereka pun mengejek Yeon Ji-woo. Dan karena kesal dengan tingkah laku temannya yang so glow up, akhirnya terjadi keributan di sana, di mana Ji-woo dikeroyok oleh 3 cewek yang merasa glow up. Untuk kemudian dengan mudahnya 3 cewek glow up itu pun dilumpuhkan begitu saja. Lalu karena keributan seperti itu, akhirnya Ji-woo pun memutuskan untuk keluar dari sekolahnya dan pindah ke sekolah SMK saya, yaitu SMK Negeri 1 Kota Ternate. Nah, karena emosinya ngelunjak saat di luar, Yeon Ji-woo pun menendang spion mobil seorang polisi yang selalu mengikutinya. Lalu terjadi aksi kejar-kejaran antara mereka hingga Yeon Ji-woo tiba di pantai. Yang mana ketika di pantai, Yeon Ji-woo melihat foto ayahnya sambil menunjukkan ekspresi bersedih. Dan ketika balik ke rumah, 2 polisi yang selalu mangkal di depan rumahnya selalu menanyakan hal yang sama kepada Yeon Ji-woo. Akan tetapi Yeon Ji-woo tak mengubris 2 pria tersebut, dan ketika ia masuk ke kontrakannya, ia melihat kado di depan pintunya dan mengetahui betul itu adalah kado dari ayahnya. Namun karena marah, ia pun tak menghiraukan kado tersebut. Untuk kemudian di tengah sedang akan makan, Yeon Ji-woo ditelepon oleh ayahnya berkali-kali. Hingga akhirnya dirinya pun langsung mengangkat telepon dari ayahnya, di mana ayahnya menyampaikan selamat ulang tahun kepada Yeon Ji-woo, dan beliau bilang bahwa beliau sudah mengirim kado untuk Yeon Ji-woo anaknya. Namun karena sedih dengan masalah yang dia alami, Ji-woo pun marah-marah kepada ayahnya. Bahkan ia menganggap bahwa ayahnya telah mati. Dimana saat mendengar anaknya berbicara seperti itu, ayahnya pun langsung memutuskan untuk balik ke rumah dan bertemu dengan Ji-woo. Namun karena mengetahui bahwa ada polisi di tempat parkirnya, ayahnya pun langsung melumpuhkan kedua polisi untuk kemudian masuk ke rumahnya. Ternyata saat akan membuka pintu, ada seorang pria misterius dengan cosplay assassin datang dan tanpa banyak bacot langsung menembak ayah Ji-woo tepat di depan mata Ji-woo saat itu.
Jiwoo yang mendengar ayahnya ditembak saat itu membuatnya terpukul hingga ia pun tak bisa berbuat apa-apa karena saat ia akan membuka pintu, ayahnya menahan grinder pintu hingga ia pun tak bisa membuka pintu dan menolong ayahnya. Lalu saat akan melakukan ritual keagamaan kematian ayahnya, terlihat Jiwoo bersedih sesedih-sedihnya untuk kemudian datang seorang pria yang bernama Choi Moon-ji selaku ketua organisasi kriminal dan sindikat narkoba di Korea yang mana organisasinya bernama Dongseon. Kedatangan Moon-ji ke sana dikarenakan Moon-ji menganggap bahwa ayah Jiwoo sudah berjasa terhadap organisasi Dongseon. Sekalian kedatangan Moon-ji ke sana memancing pertanyaan dari Jiwoo tentang pelaku yang membunuh ayahnya. Lalu sebelum ayahnya dikebumikan, Jiwoo dipersilakan untuk melihat dan memeluk ayahnya, di mana kita akan diperlihatkan kedekatan seorang anak dan ayahnya yang begitu erat dengan scene flashback mereka berdua. 좋다. Semakin Jiwoo mengingat memori ayahnya, dirinya menjadi lebih sedih lagi. Dan yang paling membuat hati Jiwoo semakin remuk adalah ketika pihak kepolisian menghentikan investigasi pembunuhan ayah Jiwoo dikarenakan kekurangan bukti yang konkret. Bahkan bukti dari rekaman CCTV pun tak ada sama sekali dan faktanya ayah Jiwoo sudah masuk ke daftar pencarian orang selama 3 tahun belakangan ini. 야, 살해되고 발견 못했고 목격자 없고 단서가 없다니까 단서가. 이거 어떻게 잡아? 네가 나가서 잡아오든가. 씨발 어떻게 사람이 죽었는데. Singkat cerita, Shin pun berpindah ke markas organisasi Dongseon, di mana Jiwoo yang sudah kehabisan akal dirinya menemui Moon-ji dengan nekat serta tekad yang kuat untuk meminta bantuan kepada Moon-ji agar Moon-ji mau mencari pelaku pembunuhan ayahnya, di mana Jiwoo memiliki ambisi untuk membalas dendam kematian ayahnya. 찾으면 내 손으로 죽여버릴 거예요. 네 손으로 죽인다. 찔러봐. Akan tetapi, Moon-jin beranggapan bahwa ambisi Jiwoo terlalu besar untuk kemudian Moon-jin menguji tekad Jiwoo dengan menyuruh Jiwoo untuk menusuk Moon-jin sebelum ia berhadapan dengan si pembunuh ayahnya. Namun karena belum pernah membunuh orang sebelumnya, tentu Jiwoo kaku saat ingin melakukan tindakan itu kepada Moon-jin. Hingga akhirnya ia pun kena tampar oleh bos mafia yaitu Moon-jin. Lalu saat Moon-jin menancapkan pisau di mejanya, terlihat foto ayah Jiwoo bersama Moon-jin hingga bisa dipastikan ayah Jiwoo dan Moon-jin adalah seorang sahabat. Saat sedang sendiri diselimuti dengan kesedihan, bel rumah Jiwoo berbunyi diikuti dengan ketukan pintu yang kuat dari luar. Untuk kemudian Jiwoo pun melihat melalui lubang kaca pintu di mana ia melihat wajah pria yang asing yang mana Jiwoo pun kaget dan syok sehingga karena Jiwoo tak membuka pintu, pria itu pun memutuskan untuk pergi. Kemudian setelah kepergian pria itu, Jiwoo pun merasa bahwa pria yang ia lihat tadi adalah pelaku yang membunuh ayahnya. Yang dimana Jiwoo pun memutuskan untuk keluar dan mengejar pria tersebut, namun sayang seribu sayang pria itu pun telah pergi. Untuk mendapatkan info lebih, Jiwoo pergi ke tempat gelap atau tempat kumpulan orang-orang jahat dan membagikan poster serta menempelkan poster indikasi orang yang ia cari dengan imbalan 5 juta won. Lalu setelah Jiwoo pergi, Moon-jin mendatangi tempat tersebut di mana Moon-jin melihat poster yang ditempel oleh Jiwoo. Dan tak berlangsung lama ada penelpon pertama yang mengetahui lokasi pria tersebut untuk kemudian Jiwoo pun datang ke lokasi untuk memberikan imbalan kepada si penelpon. Namun ternyata semua itu adalah jebakan karena pria itu hanya menginginkan uang tersebut dan karena merasa dipermainkan serta diejek, akhirnya Jiwoo pun memukul salah satu dari 3 pria tersebut. Hingga akhirnya Jiwoo pun dikeroyok oleh mereka bertiga yang dimana walaupun mereka bertiga tahu lawan mereka adalah seorang cewek, hal itu tak mengurangi emosi mereka bertiga dan terus melakukan pemukulan kepada Jiwoo.
Dan ketika Jiwoo tersadar, Jiwoo merasa bahwa tangannya sudah terikat dan ia berada di bagasi mobil. Lalu tak lama setelah itu ia pun mendengar mobil yang membawanya dihalangi oleh mobil lain untuk kemudian terjadi baku pukul di luar, di mana ternyata itu adalah Mujin yang datang untuk menolong Jiwoo. Setelah Mujin menolong Jiwoo ketika mereka berdua sedang ngobrol, Mujin yang mengetahui bahwa Jiwoo sungguh-sungguh ingin membalas dendam kematian ayahnya, Mujin pun membawa Jiwoo ke tempat latihan yang berada di bawah pimpinan Mujin. Dan sedikit penjelasan mengenai tempat latihan ini, jika salah satu petarung yang berhasil lulus dari latihan ini, maka mereka akan menjadi anggota resmi organisasi dan Seon sesuai dengan penjelasan dari Don Ganje. 인정받으면 저기로 옮겨갈 수 있어. 진짜 조직원이 되는 거지. 너 여기 왜 왔냐? 강해지려고요. Dan karena ini hari pertama Jiwoo di tempat itu, maka tugas Jiwoo hanya membersihkan seluruh piring dan mencuci baju para petarung. Hingga dimana salah satu petarung yang menggoda Jiwoo, dan karena tak mau mendapatkan perlakuan itu terus menerus, Jiwoo pun melakukan sedikit aksinya. Di tengah waktunya yang sedang kosong, Jiwoo memanfaatkan waktu itu untuk latihan, di mana lagi-lagi ia dikucilkan oleh pria ini. Yang dimana Jiwoo emosi ketika pria itu memegang balonnya dan menghinanya, untuk kemudian Jiwoo yang emosi, ia pun langsung dan tanpa banyak bicara Jiwoo pun langsung memukul pria tersebut. Hingga akhirnya pria itu pun memukul Jiwoo, untungnya para petarung di sana menahan pria itu. 그것도 아니어도 왜 여기서 얼쩡대 쌍년아! 아이 저 씨발이 먼저 때렸다! Singkat cerita, malam pun tiba. Saat sedang latihan, Muji datang untuk menghampiri Jiwoo, di mana kedatangan beliau ke sana untuk menguji tekad Jiwoo untuk membalas dendam. Dan karena Jiwoo masih ingin membalas dendam, Mujin pun memberikan tips untuk melumpuhkan musuh, yaitu pelipis alur bibir, dagu, ulu hati, dan alat kelamin. 무조건 급소만 때린다. 그럼 상대를 무력화시킬 수 있어. Nah, setelah memberitahu titik kelemahan musuh, Mujin pun mengajak Jiwoo untuk berduel. Di mana Jiwoo mendapatkan pujian dari Mujin karena titik fokus serangan dari Jiwoo adalah area lumpuh musuh seperti apa yang dibilang oleh Mujin tadinya. 센스가 있네. 근데 파워가 약해. Ketertarikan Mujin kepada Jiwoo semakin terlihat karena setiap kali Jiwoo latihan, Mujin selalu memantau melalui CCTV. Di mana hari demi hari Jiwoo selalu berlatih untuk menguatkan dirinya dengan membayangkan bahwa lawannya adalah seorang pria yang membunuh ayahnya. Singkat cerita, setelah beberapa tahun berada di tempat latihan, kini tiba saatnya pertarungan pemilihan resmi siapa yang paling kuat di tempat pelatihan itu. Di mana pertarungan ini dipantau langsung oleh Mujin selaku pemimpin organisasi Denseon. Saat pertarungan dimulai, semua para petarung saling memukul satu dengan yang lain untuk menguji kekuatan bertarung mereka, di mana Dong Ganje berhasil mempertahankan dirinya hingga akhir. 아직 막내가 남은 것 같은데. Ternyata Jiwoo juga berhasil bertahan hingga akhirnya kini mereka berdua yang harus bertahan dan film pun selesai. Oke guys, sekian dari alur cerita film My Name, dan untuk kalian santai dulu. Emang di awal masih banyak cerita, tapi nextnya kebanyakan adegan actionnya dan tentunya pasti akan sangat seru banget. Jujur sangat seru banget sih, filmnya emang bagus banget. Ceritanya juga keren sih, pondasi storynya juga kuat banget. Jadi buat kalian yang penasaran, yuk subscribe dulu biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Gue jamin ini film bagus banget buat kalian tonton. Alur ceritanya juga asik sih. So, sekian dari gue Chanku, mohon untuk undur diri jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan, mohon dimaafkan. Bye bye guys, sampai jumpa lagi di next video.